sudah hadir menghadiri kegiatan kami pada hari ini. Anak yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan serta wakilnya yang datang pada kegiatan hari ini, dan rekan-rekan guru telah meluangkan waktunya yang sangat padat hari ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan harapan pengalaman budaya positif. Jadi sebenarnya di sini kami hanya ingin berbagi apa yang kami pelajari sebelumnya. Kami berbagi di sini agar ibu-ibu semua mendapatkan ilmu yang sama, tidak hanya kami yang menjadi peserta guru penggerak. Itu tujuannya hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Ibu ada yang bersedia berdoa? Dan saya mungkin dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kegiatan pertama diawali dengan pengarahan dari kepala sekolah. Padanya yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera selalu buat semua guru-guru hebat di negeri kita. Baiklah, yang pertama-tama rasa puji serta syukur selalu dan tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat, baik jasmani maupun rohani, serta kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Di sini alhamdulillah saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Kalamubi sangat bangga dengan adanya calon guru penggerak. Calon guru penggerak SMP Negeri 3 Kalamubi ini untuk yang reuni ini adalah Ibu Oni atau Ibu Desti Oktari dan Adriani, ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti disusul oleh guru-guru yang lainnya. Bapak Ibu, mungkin nanti ada bapak-bapaknya juga, di ruangannya hanya ibu-ibunya. Mudah-mudahan harus semangat dan lebih semangat lagi demi kemajuan tunas-tunas bangsa siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 ini. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga dan berterima kasih kepada calon guru penggerak. Harus semangat, ya, tidak boleh mundur, harus semangat bagaimanapun. Apapun fasilitas yang dibutuhkan, silakan dikonsultasikan dengan pihak sekolah. Ya, apapun itu yang dibutuhkan. Dan juga hari ini pertemuan hari ini mungkin nanti kan ada judul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi diri kita maupun untuk anak didik kita. Silakan semangat, silakan ikuti. Kalau guru-guru hebat semuanya ini, ya. Mudah-mudahan Ibu selalu berdoa. Apapun yang tujuan kita demi kemajuan sekolah, terutama demi anak-anak bangsa kita, insya Allah akan tercapai. Ibu Iwen, mungkin insya Allah ini nanti bisa nyusul. Sebenarnya Ibu Iwen ini kemarin sudah, cuman karena yang namanya kita anak ya, sama seperti Ibu kemarin juga yang ada tes untuk S2, berhubung orang tua lagi sakit, jadi dipending dulu.
semuanya bisa semua, insya Allah bisa semua. Ya, PPG juga itu harus semangat. Ya, maupun yang halal maupun yang belum ya, sampai 3 kali itu harus semangat. Doa ibu yang terbaik buat kalian. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon ampun kepada Allah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Ana Hidayat, terima kasih atas doa dan harapan terhadap kami yang sangat tinggi, dan semoga kami semua dengan semangat bisa menggapai apa yang Ibu harapkan atas guru-gurunya ini biar memajukan pesan tadi. Boleh boleh, tapi terima kasih Bu, terima kasih atas. Langsung saja kita mulai kegiatannya. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Desti Oktari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ani atas terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya dan rekan-rekan guru sudah hadir di sini. Sebelum mulai acara kita pada siang ini, alangkah baiknya saya berpantun dulu. Biar pada semangat. Ada sebuah pantun saya buat. Jalan terlayang penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi. Semoga menjadi bahan untuk diskusi. Satu lagi Bapak Ibu, orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kawan. Saya ucapkan Assalamualaikum. Sabulah kami dengan tersenyum. Oke, masih semangat Bapak Ibu. Karena ini sudah siang, kayak kita cek dulu ya, cek dulu semangatnya. Biasanya kalau kita bilang SMP dan 3 kalau lebih jawabnya apa? Luar biasa? Luar biasa, Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ini kabar. Oke, kalau kita sama-sama aja ya. Kalau saya bilang SMP negeri 3 kalau lebih jawabnya luar biasa. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada dulu semuanya. Kalau saya bilang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia biar Abdul karena Allah untuk yang ngaji, jadi satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP negeri 3 tahun lebih? Luar biasa. Satu kali lagi. SMP negeri 3 tahun lebih? Luar biasa. Oke, semangat sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan pemahaman saya. Saya di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih paham dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semua adalah ibu guru dan bapak guru hebat semua. Untuk itu saya beri apresiasi dan saya merasa bangga berdiri di sini di depan ibu guru hebat semuanya. Yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum masuk materi, ada yang pernah dengar tidak Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Tahu? Apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tahu? Herlin? Aku Iwan? Boleh? Budaya positif, budaya yang baik,
yang harus berangkat di sekolah. Ya, benar. Ada lagi Bapak Ibu? Aku. Ya, Ibu. Bu Mani. Karena budaya itu sesuatu yang dibiasakan, berarti hal-hal yang baik yang harus dibiasakan. Ya, kebetulan tuh semua guru-guru di sini hebat-hebat semua. Ada lagi Ibu? Cukup? Ya, benar sekali. Budaya positif itu adalah budaya yang baik yang kita berlakukan di sekolah kita. Salah satu contohnya, kita pernah menerapkan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau kita setiap pagi itu pasti kita menunggu siswa di depan bangku, pernah ya Bapak Ibu? Oke, luar biasa. Sebenarnya ketika dalam ini ya selalu menerapkan. Itu salah satu contoh budaya positif kita. Nah, hanya saja terkadang kita sering tidak melaksanakannya atau kadang-kadang tidak kurang konsisten dalam hal pelaksanaannya. Budaya positif itu contoh lainnya selain budaya 5S yang kita terapkan, kemudian kita menyambut siswa di depan pagar dengan wajah yang gembira atau tersenyum atau ceria. Selanjutnya, masih semangat Bapak Ibu? Di sini ada konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kewajiban, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu penting tidak kita laksanakan di sekolah kita di SMP, khususnya di SMP dan 3 Talaut ini. Penting tidak Bapak Ibu? Penting. Pentingnya karena apa? Pentingnya karena apa? Pentingnya? Karena dengan adanya budaya positif itu kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berada di dalam diri kita ataupun pada diri siswa. Kita itu hanya sebagai fasilitator biar siswa itu dapat menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Kalau kita cuma ngomong memerintahkan mereka di sana ambil sampah, tapi kalau mereka tidak ada kemauan dari dalam dirinya, mereka belum tentu mau. Kalau tidak dari dalam dirinya, oke, pada saat kita menyuruhnya, nak buang sampah nak. Pada saat kita memberitahu itu mungkin diambilnya. Itu karena mungkin mereka merasa takut nanti kalau tidak diambil nanti dimarahin sama gurunya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Betul apa betul? Betul. Oke, jadi selain untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa, kita juga sebagai guru punya kewajiban untuk menumbuhkan motivasi agar siswa tersebut mau untuk untuk bisa mau melakukan hal-hal yang baik. Kemudian agar siswa sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pernah dengar pembelajaran dengan paradigma baru? Pernah. Bagus. Pelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Ya, perbedaan atau dengan gaya yang berbeda. Pembelajaran dengan gaya yang berbeda untuk menciptakan
pendidik atau siswa atau murid yang mempunyai karakter pelajar Pancasila. Agar siswa tersebut tidak hanya pintar dalam hal materi ataupun dalam hal akademis, tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia dan juga berkarakter pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan. Tidak kelihatan. Pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang pertama itu kita harus berfokus dulu sama Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa peserta didik itu tidak hanya pintar dalam hal akademik. Percuma kalau dia pintar dalam hal akademik, tetapi untuk akhlaknya dia tahu. Jadi bukan nol sih. Siswa sekarang kadang dia karena pergaulan atau juga perubahan lingkungan itu yang membuatkan siswa tersebut mengalami pergeseran karakter. Makanya filosofis Ki Hajar Dewantara itu mengembangkan lagi tentang peserta didik yang mempunyai akhlak yang mulia, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Dan apa itu berkebinekaan global? Mempunyai wawasan yang luas tentang negara. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Bukan hanya bergotong royong membersihkan selokan, membersihkan sekolah, tetapi siswa juga bisa bekerja sama dalam hal yang baik. Misalkan contohnya dengan diskusi kelompok, siswa diajarkan tentang bekerja sama, menghargai pendapat temannya, mempunyai inisiatif atau mempunyai diri yang percaya, mempunyai kepercayaan diri, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Jadi tidak hanya dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dia juga bisa bekerja sama dengan diri sendiri, dengan teman, dan dengan guru. Dalam hal berdiskusi, dia bisa mempunyai kepercayaan diri untuk bertanya, menyampaikan pendapatnya. Karena siswa sekarang kadang masih malu jika kalau lagi mengajar itu biasanya kalau kita tanya ada mau bertanya karena tidak, jawabnya paham. Kalau kita tanya lagi apa yang pahamnya, dia. Jadi dengan mereka bekerja sama, kita ajarkan bergotong royong di dalam kelompok yang berdiskusi, ada yang menjadi nanti jiwa pemimpinnya keluar, ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pemakalah. Nanti di dalam dirinya pasti timbul. Kalau aku tidak nanya, kalau aku tidak ngomong, pasti tidak dapat nilai. Jadi makanya anak-anak diajarkan tentang cara bagaimana berdiskusi atau bergotong royong. Bukan hanya bergotong royong membersihkan sekolah atau lingkungan sekolah, tetapi juga di dalam kelompoknya atau di dalam kelas maupun dengan guru. Kemudian yang keempat yaitu kreatif. Setelah mereka bisa bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siswa juga dapat kreatif, menyampaikan ide-idenya. Kreatif. Kemudian yang keempat itu bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri. Mandiri di sini apa, Bapak Ibu? Kalau tidak, mandiri di sini apa maksudnya? Siswa membentuk siswa yang mandiri. Siswa yang bisa memanage dirinya sendiri. Dia tahu kapan waktunya dia berangkat sekolah, dia tahu kapan waktunya dia istirahat, dia tahu kapan waktunya untuk belajar. Jadi bukan hanya datang ke sekolah jajan. Terus pulang. Oke. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kadang kita miskonsepsi ini apa, Bapak Ibu? Miskonsepsi ini, persepsi yang salah.
Nah, berarti mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Saya kasih contoh, misalkan kita tadi menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas, atau kita menyuruh hal yang baik untuk anak, misalkan dia, nak, jangan datang terlambat, nak, bersihkan sekolah. Oke, dia mau mengerjakan hal yang kita suruh, tetapi jika dia tidak mau dalam hatinya atau dalam dirinya tidak mau, juga tidak akan tercapai. Jadi untuk mengontrol murid itu tidak bisa kita, itu hanya ilusi. Kalau tidak ada dalam dirinya atau kemauan dalam dirinya untuk melakukan hal yang kita suruh atau kita perintah, kalau dirinya tidak mau, kita tidak mau. Jadi kita tidak punya kekuasaan untuk mengontrol diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Ada semangatnya. Lanjut? Lanjut ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berarti itu hanya ilusi Bapak Ibu, bahwa kritik kita, dan karena kita suka salah dengan siswa, kalau dia melakukan kesalahan, nah, kerjakan tugas itu, atau nah, pakai yang rapi. Terus kita bilang, kenapa kamu tidak mau pakai yang rapi? Kamu udah kasihan aku dengan ibu, pakai ibu kena marah. Seringkali kayak gitu kan, itu jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, itu berarti hanya kontrol atau ilusi. Kita tidak bisa mengontrol dengan membuat siswa tersebut merasa bersalah, dan dengan rasa bersalah itu kita berpersepsi atau kita berasumsi bisa menguatkan karakter siswa tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi belum tentu semuanya itu kembali ke diri siswa masing-masing, ke motivasi intrinsik tadi. Kemudian yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya kadang salah. Kalau anak-anak tidak mau melakukan apa yang kita suruh, biasanya kita paksa. Harus, pokoknya harus. Selalu, jadi itu hanya sebuah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya itu belum tentu juga sih untuk siswa. Kalau dari dirinya tidak mau berubah, tetap tidak. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama responnya. Terus teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol berbeda lagi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Arti kita yang berusaha memahaminya, bukan mengubah agar pandangan orang itu sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pasti mereka melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita tanya dulu apa alasan melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dari teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ibaratnya kalau kita tidak mau diajak, misalkan salah satu contoh, ya untuk ke tempat karaoke misalkan, kalau kita tidak mau, yang ngambil keputusan itu pasti diri kita. Kita kekeh, ibaratkan sebuah tangan digenggam, siapa yang bisa bukanya? Entah kawan-kawan yang nyuruh buka itu adalah rayuan maut, entah dia pakai
pakai jurus itu apa? Untuk bisa membuka genggaman tangan kita. Tapi kalau kita tidak mau, kita tidak mau membuka genggaman tangan kita tidak akan kebuka walaupun ada rayuan maut dari sekeliling. Kemudian itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau rujukannya gagal itu dipaksa. Kalau dari kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang, berarti kalau menang-menang itu sama-sama win-win solution katanya. Jadi sama-sama punya ada ya semua punya keuntungan sendiri-sendiri, tidak ada yang dirugikan. Berarti berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif itu pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Jadi kita kadang salah, disiplin itu harus patuh biasanya. Disiplin itu patuh. Padahal seharusnya disiplin itu adalah belajar. Jadi setiap proses belajar itu harus dihargai. Disiplin itu masih pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tidak ada yang namanya ancam-ancam siswa, tidak ada. Kadang juga kita suka salah juga, bukan salah sih. Kadang kita kadang mengasih penghargaan ke siswa atau reward berupa hadiah. Misalkan dia siapa yang berhasil, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu kasih hadiah. Pasti siswa tertarik itu. Tapi ternyata kadang juga itu bisa menimbulkan penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Jadi kalau siswa biasanya kita kasih hadiah, ketika siswa tersebut kita tidak kasih hadiah, dia pasti merasa kecewa lalu. Jadi itu termasuk salah satu penghargaan itu adalah hukuman. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian tadi kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita singkirkan dulu atau kita sisihkan dulu tentang nilai-nilai yang kita sepakati berdasarkan suku kita, agama kita, bahasa kita maupun latar belakang kita yang ada. Contoh di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Di sini contoh nilainya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Inilah yang selalu kita terapkan di pembelajaran kita, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka mengacu pada profil pelajar Pancasila di P5. Kemudian Ibu Primary Years Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada pun di sini nilai-nilai keterampilan hidup atau life skill di sebuah institusi atau organisasi itu nilai-nilainya yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi kita melakukan semuanya itu, kalau kata dosen saya waktu itu bilang, kalau kamu melakukan semuanya, menginginkan sesuatu, harus mengupayakan dengan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin. Jadilah yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan yang pasti yang terbaik. Kalau kita menjadi yang terbaik, pasti kita dapat nilai A. Tapi kalau kita
menjadi baik belum tentu kita dapat nilai A atau be the best katanya. Lakukan yang terbaik dari versi kamu. Karena versi kita dengan orang lain pasti belum tentu sama kan, jadi lakukan yang terbaik atau jadilah yang terbaik versi kamu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Karena di sini setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan dasar itu berupa rasa kasih sayang, rasa penerimaan, dan contohnya cinta dan kasih. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita itu harus bertahan hidup dengan cara ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, berarti manusia itu butuh tentang kasih sayang. Kasih sayang dan kalau kata anak-anak sekarang nih, cinta. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaannya termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi dan diskusi, kemudian keinginannya untuk didengarkan. Jadi bukan hanya mendengarkan, tapi juga didengarkan. Jadi kalau sama-sama mau didengarkan, siapa yang mendengar? Jadi harus tadi win-win solution. Teori menang-menang. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini mencakup tentang mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti kita di sini diberikan kebebasan untuk untuk mandiri. Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, jadi misalkan saya harus mengerjakan tugas di LMS dengan tepat waktu. Berarti kalau jam tepat waktunya yang kemudiannya tanggal 26, sebelum tanggal 26 selesai atau sebelum jam 12 malam harus selesai. Itu saya mempunyai kontrol dalam diri saya untuk harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Itu namanya salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang mandiri. Kemudian kesenangan. Berarti kita bukan cuma bertahan hidup, kasih sayang, kepuasan, kebebasan, tapi kita perlu bersenang-senang. Setuju tidak Bapak Ibu? Kita perlu tidak senang-senang. Jangan bukan hanya bertahan hidup, kasih sayang, kepuasan, kebebasan, tapi kita juga perlu kesenangan. Kalau kita tidak senang atau membahagiakan diri sendiri, tentunya kebutuhan dasar manusia kita tidak terpenuhi. Kesenangannya itu adalah humor, antusiasme, tidur boleh, tertawa. Kalau kita tidak kurang tidur, pasti emosional kita semakin meningkat. Kalau kita kurang tidur, jadi emosinya kadang-kadang tidak stabil. Dan itu bawahnya tuh bawaan lapar. Kemudian itu ada motivasi perilaku manusia. Masih semangat Bapak Ibu? Anda suka mau musik? Boleh?
Yang sebentar Bapak Ibu ada gangguan teknis. Halo Pak. Tidak ngapain ya dia? Yang Dek, kau boleh bisa kan? Pada tahu ngapain kok bisa? Bonusnya. Gue lupa ini. Nyanyi gitu, atau gitu. Joget Pak. Oke. Iklan bersama yang boleh ke atas mendapat Burian terbang, tangan ke depan, jika berenang, tujuh ke kaki, siap berdoa. Takut sakit tangan diputar. Bulan melihat bulan putar. Kiri kanan ke bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan baca, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi dua kamera cetek, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi dua tempat, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua tiga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke samping, bulan terbang, tangan ke depan, tiga berenang, tujuh ke kaki, siap berdoa. Takut sakit tangan diputar. Tangan digulung. Bulan melihat wajah bunda. Kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan kaca, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera cetek, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara kiri, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua ketiga becek, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Kita semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Tadi kita sudah mulai. Silakan diminum Bapak Ibu yang ada di mejanya. Silakan diminum, dimakan. The Bluetooth device is ready to pair. Semangat Bapak Ibu ya. Luar biasa ini kalau kopinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Siapa satu langkah sambil duduk, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sambil saya lanjutkan materi kita pada siang hari ini. Boleh deh, silakan ada. Boleh Bu
Jadi motivasi intrinsik atau dalam diri siswa tersebut, dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan yang mereka percaya. Kemudian motivasi ekstrinsik di sini ada dua. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini merupakan motivasi yang dapatnya dari luar atau dari lingkungan sekitar siswa tersebut. Yang isinya tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan adanya motivasi ekstrinsik atau dari luar atau lingkungannya. Itu kalau mereka mau melakukannya itu berarti ada ketidaknyamanan dalam dirinya jika dia tidak melakukan hal yang tersebut. Atau jika dia tidak mengerjakan sesuatu hal yang diperintahkan, dia takut akan dihukum. Makanya ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Yang tadi, kalau kita menyuruh siswa, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan ibu kasih hadiah. Itu berarti dari motivasi dari dalam, dari luar, dari dirinya, dari lingkungan sekitarnya. Karena dapat imbalan tadi, penghargaan atau juga reward dari orang lain. Kalau dia dari motivasi intrinsik atau dalam dirinya, itu dari keinginan pribadinya mau melakukan itu. Kalau dia tidak mau, karena dia percaya dengan dia melakukan perbuatan yang baik itu akan berdampak baik untuk dirinya sendiri. Makanya itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan nilai-nilai yang dikasihkan yang tadi, nilai kasih sayang, nilai kebutuhan atau semuanya. Nah, di sini ada 3 teori atau namanya di sini kita restitusi. Yang pertama itu hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Terkadang kita salah mengartikan hukuman dan konsekuensi. Kalau saya contohkan misalkan siswa telat pada saat jam olahraga, telat 5 menit di jam mata pelajaran olahraga. Kemudian guru tersebut memberikan sanksi dengan cara menyuruh siswa tersebut untuk lari keliling lapangan 5 putaran. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Siswa disuruh lari keliling lapangan karena dia telat 5 menit saat pelajaran PJOK. Atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Sebenarnya itu bukan hukuman, karena itu guru olahraga saat pelajaran olahraga jadi masih hal wajar. Dia lari di lapangan, mungkin teman sebelumnya itu sudah lari, mungkin untuk pemanasan siswa yang lainnya itu sudah bisa lari 5 putaran, karena dia telat, jadi dia tidak ikut lari. Makanya dikasih konsekuensi oleh guru PJOK-nya itu disuruh lari keliling lapangan 5 putaran. Berbeda halnya dengan guru mata pelajaran yang lain. Jika ada siswa yang masuk, misalkan pada pelajaran nomor PKN, dia telat 5 menit masuk kelas, terus saya kasih hukuman lari keliling lapangan, itu baru masuk hukuman. Bedakan Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi. Hukuman di sini berarti tidak berencana atau tiba-tiba. Jadi kita menulis sesuatu setelah langsung di lapangan. Padahal kita mengajar materi bukan tentang jasmani atau olahraga. Tidak berencana atau tiba-tiba. Mungkin tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tadi. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya sendiri tanpa berkonsultasi dengan siswanya. Kita pasti langsung kalau siswa terlambat atau dia memakai sepatu karena selain warna hitam, pasti kita langsung tulis. Kamu tidak memakai sepatu yang rapi, kamu salah memakai warna sepatu. Langsung kita kasih hukuman, jemur di lapangan. Itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Karena hukuman tadi apa? Tidak terencana atau jalan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Makanya mereka dalam
dia terlambat, kenapa dia bisa memakai warna seperti itu salah, lalu kita bernegosiasi untuk cara penyelesaiannya. Misalkan dia merobek tas kawannya, kita suruh dia untuk memperbaiki tas temannya, itu termasuk hukuman atau restitusi Bapak Ibu? Atau konsekuensi? Ada siswa berkelahi menorehkan baju temannya, kemudian terlepas. Kita sebagai guru menyuruh dia menarik kerahkannya kancing baju tadi untuk menjahitkan baju temannya tadi. Itu termasuk konsekuensi hukuman atau restitusi. Restitusi. Berarti guru-guru di sini sudah paham, Bapak Ibu? Berbeda dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tidak hanya dibiarkan, tapi kita juga memonitor adakah perubahan yang terjadi dalam diri murid tersebut. Kemudian ada restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh tentang posisi kontrol mulut dan contoh kasusnya atau melompat sebenarnya naik berapa sama HP itu naik berapa iya ada kendala ya baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, responnya luar biasa sekali. Itu yang saya butuhkan Ibu. Jadi rekan saya tadi sudah membahas masalah 5 posisi kontrol seorang guru. Dia punya pengaruh. Benar, kontrol. Saya kontrol dan sudah dijelaskan juga contoh-contoh kasusnya. Tapi Ibu mungkin kurang agak ngantuk ya kalian tadi. Iya. Tidak. Karena di dalam terdekat sudah Oke, baiklah untuk sedikit menambah pemahaman ibu-ibu semuanya, karena tidak ada bapak-bapak di sini, jadi ibu-ibu semuanya, saya akan menonton sebuah video. Tapi sinyal kita terganggu. Kalau agak dilihat kita itu apa? Nomor pasti. Pak Ican ini. Kita ada. Cak mana tidak perlu? Oh, dari tadi yang bantu. Boleh tolong nih, jangan ngomong baik. Oh, pakai dulu tadi. Jadi teksturnya mau? Itu ada. Esa. Cak mana Esa? Boleh tolong ya. Suami PPT ini sinyal di kelas apa? Ini dulu, ya apa? Boleh. Keluar dulu. Pak Ican ini. Kita ada itu. Sama udah dulu. Oh, dari tadi udah bilang baik. Boleh, tolong nih, jangan ngomong baik. Oh, tadi dulu tadi. Jadi teksturnya mau? Itu ada. Esa. Saya takutnya ya ada. Boleh tahu suami PPT ini sinyal di kelas apa? Itu ya kata. Lagi ada boleh. Kalau itu keluar dulu. Suaranya Pak. Ini kayak tempel di ban. Oh iya. Masya Allah. Kan operator. Terima kasih Wajah. Yang ada tahu operator. MC senior. Ngapa tuh Bu Iwan hilangnya? Entah. Mana orangnya? Ini Bu Iwan. Ini waktu video. Matanya melewat.
Aku, saya Pesan kamu apa lagi? Saya nggak baru. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Nah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Nah, ya. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Gantungnya jadi balik kelas ini ganteng. Iya, kena flash. Sabar, Sabar deh ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, Sak. Nah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi Bapak Ibu, tadi itu 3 contoh posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana? Apa yang akan kita terapkan? Apa yang akan kita berikan kepada siswa? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, andai
Insya Allah kalau kita bisa menunjukkan budaya positif yang lebih baik lagi. Oke, itu saja. Tadi sudah dijelaskan rekan saya. Ya, kita skip ya karena sama. Oke. Langsung ke manajer. Kasihan tapi saya ini agak gerak gitu. Materi saya akan tersampaikan dan tersalurkan dengan pas. Kalau ternyata ibu kurang goyang dulu kita, ya. Silakan berdiri. Lagi angkat berdiri. Sedikit air krim. Kalau dilihat video ini memang tua kalau aku lihat di situ, kalau aku lihat di sini dulu. Nah, harapannya lebih cara dari depan ini ya. Sabar deh ya, sabar. Dan yang katanya lebih lama dari biasanya. Pernah itu kantong Mbak Desti, Mbak Arin kata betul loh. Hanya lah. Amin ya Allah, amin. Isinya amplop tuh kasih kita. Kasus 1, Clara
Ibu-ibu maksudnya hidup kelas mata pelajaran kita. Menurut mata pelajaran sudah berapa kali kamu menyampaikan ikut cicing ini? Saya katakan sering tidak membuat PR jangan bias saja. Bebas. Maju kamu harus tahu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Tahu kan? Ini kan kalau dia sudah ada yang bersuara ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Baiklah. Kamu tahu kan? Sebuah kesalahan manusiawi setiap orang. Ya. Jadi yang terpenting kita bisa belajar dari suatu kesalahan itu. Sekarang ibu mau tanya sama Clara, sudah berapa kali Clara tidak mengerjakan PR? Sudah 3 kali, apa alasannya? Mbak, itu ada garis lagi kamu kenal. Apa alasannya Clara? Oke, Asal perlu dijawab oleh Clara. bayangkan kalau Clara harus lupa memakai rok. Mau tanya, jadi PR itu lupa atau sengaja tidak dikerjakan? Jangan Coba ketawa. tidak dikerjakan, oke. Sekarang kita cari. Bagaimana cara oke. Sekarang kita cari solusinya. Bagaimana supaya si Clara mengerjakan PR setiap pelajaran. Setuju? Oke. Yang kedua, yang salahnya. Guru yang pemarah. Marah. Iya, yang salah aja. PR ya, rock ya. Agak. Woi, itu malah dia yang senang. Angel. Ganti nama Angel. Angel enggak? Angel. Guys, jayanya. Akarnya enggak. Kamu harus punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Ya, mata pelajaran itu. Pas lagi dia Bu. Kau lihat. Inilah. Kau coba di situ. Katamu kata saya. Sudah 5 kali Angel. Yang ribet potensi kan? Iya. Daftar nilai ini selalu kosong. Bukan versi lembut dengan sekali sama. Oh lagi lemah dia acting. Biarlah. Daftar nilai ini lagi lemah. Kosong Angel. Kamu teman nih kalau dicetak. Orangnya ada tapi tugasnya tidak pernah dikerjakan sama sekali. murid yang lain. Kami murid yang lain. Jadi selama ini ibu mengajar bagaimana menurut ibu? Itu habis ngajar kelas anak mbak itu. Inilah habis ngajar kelas 91 ya. Dihukum tadi. Kocok ya. Kemudian ibu mengeraskan
Udah Bu, Angel kasihan Bu. Yang juga Bu. Kalau tidak mengerjakan PR, apa hubungannya Angel? Udah gantung lagi. Mbak, ini lebih lucu dari video Mbak Ani tadi. Panggilan orang tua. Ada di rumah, tidak bisa. Kepoin ibu ini. Tidak ada suamimu. Apa? Ya Bu. Jangan sampai yang lain seperti Angel. Ada harus kerja. Tapi tugasnya Simulasi ini nih. jangan sama Simulasi sekali. apa? Oke, Angel. Simulasi CPG. Bukan, simulasi apa tadi? Simulasi apa nih judulnya? Tiga restitusi. Korban. Angel, kamu sudah tahu kan konsekuensinya hukumannya apa? Nah, oke, kau sekarang. Demonstrasinya untuk kasus yang saya berikan, tapi luar biasa semangat ibu luar biasa. Sepertinya ibu belum memahami sepenuhnya restitusi yang seharusnya. Jadi seperti ini contoh penerapan restitusi di sekolah yang baik dan seharusnya. Selamat siang Mbak. Siang Pak. Lukman sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya Alhamdulillah. Lukman, kamu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lukman tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukman melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lukman melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak? Nah, Betul Pak. betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Mbak? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukman pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukman tidak mencontek lagi. Nah, Lukman pasti punya alasan kenapa Lukman ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur?
Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih. Luna, Pak Guru yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dari awal tadi sudah diterapkan 3 tahap segitiga diskusi. Yang pertama, validasi menstabilkan identitas dulu. Jadi anaknya cakap dulu. Terus memvalidasi tindakannya salah atau tidak. Setelah ia sudah sadar di bahwa yang salah, barulah menanyakan keyakinan. Apa yang harus dilakukan? Dan ingat, harus ada kelembutan di dalamnya, Ibu ya. Kan kita sudah lihat tadi, kita sudah dibahas oleh rekan saya tadi. Ada 5 kebutuhan. Salah satunya selain makan adalah kasih sayang. Jadi anak-anak itu berikan kasih sayang, Ibu. Berikan kasih sayang, perhatian. Jangan dibentuk. Jangan dilato-lato. Jangan ya Bu ya. Jangan. Tapi terima kasih atas partisipasinya. Ibu-ibu sudah terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan ada penutup dari materi ini adalah dengan kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru-guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Dan terlepas dari mencerminkan menumbuhkan profil belajar Pancasila. Sudah dijelaskan lagi tadi. Masih ingat apa saja 5 profil belajar Pancasila? 6 dimensi dalam 5 profil belajar Pancasila. Bertanggung jawab, gotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa, kenalar kritis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa diterapkan
Ibu, ayo Bu Maria, Boleh. sedikit kata cantik ya, Ibu cantik ya, Iwan. Ya udah apa-apa. Sebentar, Mbak. Ini dikasih permen oleh Ibu. Iya. Kasih refleksi kegiatan kita hari ini, perasaannya bagaimana? Oke, baiklah, kami saya perwakilan dari peserta diseminasi hari ini. Pengalaman saya, perspektif saya yang saya dapatkan hari ini sedikit banyak kami mendapatkan informasi baru karena kami sendiri belum menjadi JGP. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama memperbaiki cara mengajar kami. Cuman kalau bisa sih kegiatan seperti ini sering-sering diingatkan kembali, dilaksanakan di sekolah agar kita tidak lupa dalam menerapkan itu saja. Untuk